إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian serta dimuliakan oleh Allah wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang semata karena kebaikan dan kemuliaannya lah, anugerah dan nikmatnya lah, sehingga berkumpul di tempat ini, di masjid ini, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka talabul ilm, dalam rangka tawassul bil haq, dalam rangka menuntut ilmu, dan dalam rangka saling memberikan nasihat terhadap al-haq. Jemaah muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin seandainya bukan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan sampai di tempat ini. Tapi semata karena kebaikannya, semata karena rahmatnya, semata karena kekuatannya, kita pun mendapatkan kemuliaan besar ini, berada dalam majelis ilmu, berada dalam raudhah min riyadil jannah, kata Rasulullah SAW, taman dari taman-taman surga. Karena itu jamaah, kalau kita mampu mencermati perkara ini, besarnya nikmat dan karunia ini, maka ini akan mengantar kita ke dalam jenjang penghambaan yang sungguh Rasulullah SAW saja betul-betul tidak akan tertinggal, tidak mau tertinggal terhadap jenjang penghambaan ini, yaitu jenjang penghambaan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita lihat ketika suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didekati oleh istri yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha, tetapi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malam itu justru bangkit memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik penghambaan. Beliau menangis pada malam itu. Sampai pada subuh harinya, seorang sahabat mendekati beliau SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Apalagi yang kamu khawatirkan?" Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah SAW
yang telah diberi kemuliaan, keutamaan, mukjizat, kekhususan yang bahkan tidak dimiliki oleh nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala lainnya, ternyata terus menerus mengejar jenjang ini. Karena itu, ikhwah, sehubungan dengan nikmat bermajelis ilmu ini, bagaimanapun seringnya kita menghadapi berada di dalam majelis-majelis ilmu di tempat-tempat kita masing-masing, maka kesempatan ini adalah kesempatan tambahan, nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan kesyukuran tambahan kepadanya. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, yang betul-betul memahami dan mensyukuri nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah peserta daurah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran terhadap nikmat adalah perkara yang terus bergandengan dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang bersyukur adalah mereka yang penghambaannya semakin menjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, penghambaan yang benar adalah penghambaan yang dilandasi karena kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dua sifat ini Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu kana 'abdan syakura." Sungguh dia itu Nuh alaihi salam abdan, hamba, syakura, lagi sangat bersyukur. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala perintahkan dua perkara ini secara bersamaan. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Bahkan hanya kepada Allah hendaknya kamu beribadah, wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Jelas sekali menunjukkan penghambaan dan kesyukuran adalah dua hal yang tidak akan mungkin bisa dilepas, jamaah. Karena itulah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus semakin melahirkan penghambaan kepadanya. Dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya dasar dan landasannya karena kesyukuran kepada pemberi nikmat semata, Allah Subhanahu wa taala. Jamaah peserta daurah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unatun ma fiha illa dzikrullah aw 'alim aw muta'allim, illa dzikrullah wa ma walah aw 'alim aw muta'allim." Dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula seluruh yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah, mengingat Allah, membesarkan Allah, dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Au alim, atau orang yang berilmu. Au muta'allim, atau orang yang terus-menerus menuntut ilmu agama. Tiga sebab selamatnya kita dari laknat di muka bumi ini kita akan peroleh dalam majelis ilmu. Dalam majelis ilmu kita diingatkan kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis ilmu kita diingatkan ketinggian, kemurahan, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita memiliki zikrullah. Melalui majelis ilmu lah jamaah kita memperoleh ilmu yang dengannya kita menjadi alim, yang dengannya kita menjadi orang-orang yang berilmu, yang dengan ilmu itu kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Tidak ada yang yakhsyallah, yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah kecuali al-ulama, orang-orang yang diberi ilmu. Dan juga jelas sekali jamaah, melalui majelis ilmu adalah sarana yang sangat luar biasa bagi muta'allim, bagi para penuntut ilmu. Lihat, raudatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Tiga sebab yang dengannya kita selamat dari laknat di muka bumi ini, seluruhnya kita bisa peroleh dalam majelis ilmu. Karena itu jamaah, siapa yang diberi kecintaan terhadap ilmu, yang diberi kecintaan terhadap majelis ilmu, yang diberi kecintaan terhadap para ulama, para pembawa ilmu, maka syukuri jamaah. Nikmat itu nikmat besar
yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang Allah berikan hanya mereka pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah peserta daurah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan seluruhnya di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat harus melewati satu jalur yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan seluruhnya dalam urusan keagamaan ataupun dalam urusan keduniaan, betul-betul jamaah harus melewati satu jalur yang telah ditetapkan, telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalur fiqhuddin, paham terhadap agama. Sebagaimana beliau SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau SAW menegaskan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Lihat kemuliaan kalimat ini. Rasulullah ucapkan dengan singkat dalam dua kalimat yang disatukan dalam satu kalimat. Dalam dua kalimat, kalimat syarat dan jawaban syarat dalam satu kesatuan kalimat. May yuridillahu bihi khaira. Siapapun yang kalau Allah inginkan padanya khaira, kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan faqihkan dia, pahamkan dia tentang agama. Lihat jamaah, kalimat syarat dan jawaban syarat jelas sekali menunjukkan bahwa tidak akan mungkin ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali harus melewati pintu ini, yufaqihu fid din. Paham terhadap agama, mengerti tentang agama, fiqh, mempunyai fiqh terhadap agama. Perhatikan kalimat khairan dalam syarat ini. May yuridillahu bihi khaira. Kata tunggal, tetapi dia nakirah. Apa itu nakirah? Singkatnya, yang belum terlalu mengerti bahasa Arab, bertanwin. May yuridillahu bihi khairan. Kata tunggal, walaupun dia tunggal tetapi dia nakirah, yang berada dalam susunan syarat, maka maknanya adalah keumuman kalimat itu. Sehingga maknanya siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama. Di dunia ini, di alam barzakh, demikian pula di akhirat. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka jalurnya adalah yufaqihu fid din. Allah akan faqihkan padanya tentang agama. Tentang agama. Karena itu jamaah, manfaatkan hari-hari kita pada saat kita bertemu, berkumpul di tempat ini dalam rangka mengejar memasuki pintu utama ini untuk mendapatkan fiqhuddin, paham kepada agama, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini akan membahas sebuah fiqh. Sebuah fiqh tentang agama yang sangat penting. Sebuah ilmu dalam beragama yang siapa yang tidak mengenal ilmu ini, maka dia berada di atas bencana. Umar radhiyallahu an berkata, "Innama tunqadu 'ural Islam 'urwatan 'urwah idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah." Tidaklah ikatan keislaman itu terlepas seikat demi seikat kecuali ketika seseorang tumbuh dalam Islam sementara dia tidak mengenal al-jahiliyah, lawan dari Islam itu. Karena itu bahaya keimanan jamaah sementara kita tidak mengenal kekafiran dan kemunafikan.
kita perlu mengenal kemunafikan. Perkara yang karena pentingnya perkara ini, karena luar biasanya perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara ini, lihat suratul Baqarah jamaah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 golongan orang-orang yang bertakwa, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Allah menyebutkan selanjutnya sifatnya orang yang bertakwa dalam beberapa ayat. Kemudian menyebutkan sifat golongan kedua, orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hanya 2 ayat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan belasan ayat yang disertai dengan 2 perumpamaan, bahkan 3 perumpamaan untuk mereka golongan yang ketiga ini, golongan orang-orang munafikin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa hum la yu'minun. Sampai akhir ayatnya. Kemudian Allah memberikan perumpamaan kepada mereka. Bahwa mereka itu yasharuna ad-dalalata bil huda. Dan bahwa mereka itu diperumpamakan dengan perumpamaan ma'iyah dan nariyah. Perumpamaan api dan perumpamaan air. Insyaallah taala kita akan bahas perumpamaan ini dalam memantapkan ilmu kita tentang orang-orang munafikin dalam pembahasan selanjutnya. Sekarang perhatikan jamaah, metode yang disebutkan dalam Al-Quran dalam menjelaskan 3 kelompok ini. Orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang kafir, kemudian orang-orang munafikin. Keterangan yang paling lengkap, paling jelas, paling panjang adalah tentang orang-orang munafikin. Kenapa? Kenapa jemaah? Padahal 1 ayat dalam Quran sudah merupakan keluarbiasaan penjelasan. 1 kalimat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sudah merupakan nilai yang tidak tertandingi. Apalagi ketika perkara itu datang dalam beberapa ayat. Jelas sekali menunjukkan perhatian terhadap kemunafikan ini harus betul-betul besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh Salih ibn Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullahu taala dalam muhadarah beliau tentang nifaq, kemunafikan, bahayanya, akibatnya, serta sifat-sifat kemunafikan, memberikan beberapa poin-poin yang dengannya tidak boleh tidak kita harus memberikan perhatian terhadap kemunafikan ini. Yang dengannya tidak boleh tidak jamaah, kita harus mengerti tentang kemunafikan untuk menghindar darinya. Sebagaimana kata penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi. Saya mengenal yang jelek bukan untuk melakukan kejelekan, tetapi untuk menghindar dan menjauh darinya. Beliau menyebutkan beberapa poin. Poin yang pertama, kami simpulkan poin-poin itu. Tak diragukan lagi bahwa pembahasan ini merupakan perkara-perkara penting yang sangat besar. Sebab memahami Al-Quran dan Sunnah serta ilmu yang datang darinya, demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW, merupakan perkara yang wajib kita lakukan. Demikian pula wajib disebarkan. Sementara nas-nas, keterangan-keterangan dalam Quran dan Sunnah tentang kemunafikan itu luar biasa banyaknya. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini poin besar. Global, menyeluruh, yang mengharuskan kita tidak boleh tidak, harus mengenal dan mengetahui
kemunafikan, bahayanya, sifat-sifatnya, orang-orangnya. Dan beberapa perkara yang dengannya kita bisa terhindar dari kemunafikan. Hal yang kedua yang beliau tegaskan, kata beliau, di antara sebab yang dengannya akan muncul perhatian besar terhadap perkara ini, lihatlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut terhadap kemunafikan. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari seorang tabi'in, Ibnu Abi Mulaikah, beliau menegaskan, adraktu 70 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullihim yakhafu ala nafsihi an-nifaq, atau kama qala, saya telah menjumpai, kata tabi'i ini, saya telah menjumpai 70 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya mengkhawatirkan terhadap dirinya akan kemunafikan ini. Lihat jamaah, keimanan kita apa jika dibandingkan dengan sahabat Rasulullah SAW? Ilmu kita di mana jika dibandingkan dengan ilmu mereka? Lagi pula mereka jamaah adalah hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Kita di mana tazkiyah itu? Tidak ada jaminan bagi kita jamaah. Tapi itu pun mereka adalah orang yang paling takut terhadap kemunafikan. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang kedua, wali Allah yang kedua, yang termulia dari umat Muhammad SAW. Meminta dengan sangat dan sangat, yang disertai dengan tekanan, kepada sahibus sir, sahabat yang memegang rahasia nama-nama orang-orang munafikin, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau meminta dengan tekanan agar supaya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu memberitahu apakah dia ada di dalamnya. Yang akhirnya Hudzaifah radhiyallahu anhu menegaskan bahwa engkau tidak masuk di dalamnya dan saya tidak akan mensucikan siapapun juga setelah engkau ini. Umar radhiyallahu anhu, Al-Faruq Al-Mulham, mengkhawatirkan terhadap dirinya akan kemunafikan. Perhatikan poin ini jemaah. Takutnya seseorang akan bahaya adalah perkara yang menunjukkan seberapa jauh dia dari bahaya itu. Takutnya seseorang akan bahaya, akan sebuah perkara yang membahayakan, adalah ukuran yang menunjukkan jauhnya, selamatnya seseorang dari bahaya akibat dari perkara itu. Takutnya para sahabat terhadap kemunafikan adalah ukuran jauhnya mereka, selamatnya mereka dari akibat bahaya kemunafikan. Lihat lebih jelas lagi perkara ini tentang kesyirikan. Siapa yang tidak mengenal Ibrahim alaihi salatu wassalam, imamul hunafa, imamnya orang-orang hanif, imamnya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita Muhammad sallallahu untuk mengikuti millah beliau alaihi salatu wassalam, anittabi millata Ibrahim hanifa, agar supaya engkau ya Muhammad mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam, hanifa, agama yang lurus. Lurusnya beliau di atas ketauhidan, selamatnya beliau dari kesyirikan, sempurnanya beliau di atas perkara-perkara ini. Tapi ternyata bersamaan dengan itu, beliaulah yang doanya disebutkan dalam Al-Quran, waj'alni wa baniya an na'budal asnam
Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, jauhkan saya dan turunan-turunan saya dengan sejauh-jauhnya yang dengannya tidak akan pernah bertemu. Dari apa? Dari penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sungguh mereka-mereka itu berhala-berhala yang disembah, yang dibesarkan selain Engkau ya Allah, telah menyesatkan banyak manusia. Banyaknya orang-orang yang sesat jamaah adalah sebab kenapa beliau alaihi salatu wassalam takut dan sangat khawatir dan sangat khawatir. Sampai-sampai takut ini beliau ungkap dalam doa untuk menyelamatkan dirinya. Dan ternyata dalam doa itu bukan hanya dirinya yang belum minta. Bukan hanya dirinya belum minta supaya selamat dari kesyirikan, tetapi turunan-turunan beliau pula. Lihat, takut yang sangat dahsyat, takut yang sangat luar biasa terhadap kesyirikan. Betul-betul menjadi bukti jamaah selamatnya seorang hamba dari perkara yang ditakuti itu. Ukur diri kita terhadap kemunafikan ini dengan melihat seberapa jauh takut kita terhadap kemunafikan. Kalau tidak jamaah, maka berhati-hatilah terhadap perkara yang sangat mengerikan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok manusia yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memanggil orang-orang yang beriman untuk melakukan jihad terhadap mereka dengan sebesar-besar jihad dan memperkeras dalam bersikap terhadap mereka. Keras, tegas, di atas hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jahidul kuffara wal munafiqin waghlub 'alaihim." Wahai orang-orang yang beriman, dan yang dipanggil hanyalah yang beriman. Perangilah, jahidu, kerahkan segenap kemampuan engkau. Kerahkan segenap kemampuan kalian, jiwa dan harta kalian untuk memerangi, menghadapi orang-orang kafir wal munafiqin dan orang-orang munafik. Waghlub 'alaihim. Tegas terhadap mereka. Keras terhadap mereka. Keras yang di atas hikmah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah perkara penting untuk mempelajari kemunafikan. Sebab kita diperintahkan untuk berjihad melawan mereka. Apakah ada jihad jamaah? Dan bisa terarah jihad itu. Sementara yang akan kita hadapi, kita tidak ketahui. Sementara yang akan kita hadapi, kita tidak ketahui. Allah perintahkan orang-orang yang beriman, jahidu. Sementara yang akan kita hadapi, kita tidak ketahui. Orang-orang kafir jelas. Dia nampakkan kekafirannya. Adapun orang-orang munafikin jamaah, dia bersama dengan orang-orang muslim. Dia bersama dengan orang-orang beriman. Bahkan penampilannya, la ilaha illallah. Luar biasa jamaah. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Jika engkau melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, maka penampilan-penampilan mereka itu akan membuat kalian kagum. Wa iyaqulu, jika mereka berkata, berucap, berceramah, memberikan fatwa, berpidato, tasma' liqaulihim, maka engkau akan mendengar perkataan mereka. Sebab daya tarik ucapan mereka sangat luar biasa. Karena itulah Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Battah dalam Al-Ibanah, dan hadis ini sanadnya sahih dalam As-Sahihah jilid 3 halaman 11. Rasulullah SAW menegaskan, Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abi Uthman An-Nahdi. Beliau mengatakan,
kuntu 'inda Umar. Saya dulu pernah di sisinya Umar radhiyallahu anhu. Umar ketika itu wa huwa yakhtubun nas, sementara berkhutbah. Maka beliau mengatakan dalam khutbahnya, menyampaikan sebuah keterangan dari Rasulullah SAW. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kulla munafiqin alimil lisan. Sungguh yang paling saya takuti dari apa-apa yang saya takuti terhadap umatku adalah semua orang munafik alimil lisan, yang lisannya sangat pintar, yang lisannya sangat alim. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan, yaqulu tasma' liqaulihim. Jika mereka berkata, kamu akan mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perlu ada kewaspadaan terhadap orang-orang munafik, terhadap kemunafikan ini jamaah. Khudu hidrakum. Ayat yang di dalamnya terkandung kaidah besar dalam agama. Ayat yang terpakai dalam semua keadaan. Khudu hidrakum. Ambil kehati-hatian kalian. Mencakup segala perkara yang bisa membahayakan kita jamaah. Siapkan kehati-hatian kita. Siapkan kewaspadaan kita dalam menghadapi perkara itu. Dan sehebat-hebat perkara yang harus kita waspadai adalah bahaya kemunafikan. Khudu hidrakum. Ambil kehati-hatian kalian terhadapnya. Gimana tidak jamaah? Orang-orang munafikin bersama kita. Dia hidup bersama kita. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya mengatakan, setelah beliau menyebutkan definisi sejarah tentang kemunafikan dalam Islam, beliau mengatakan, walihada nabbaha Allah subhanahu ala sifatil munafiqin li'alla yaghtarra bi dhahiri amrihim al-mu'minun fayaqa'u lidzalika fasadun 'arid min adami al-ihtiraz minhum wa min i'tiqadi imanihim wa hum kuffarun fi nafsil amr wa hadha min al-mahdhurat al-kibar ay yadhunna li ahli al-qubur khair. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambih. Itu tambih namanya. Perkara yang dengannya hendak ada perhatian. Kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan, kadang dengan tinggalan. Ini tambih. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambih terhadap sifatnya orang-orang munafikin. Kenapa? Agar supaya orang-orang beriman tidak tertipu dengan penampilan zahir mereka. Sebab kapan tertipu jamaah? Kapan mereka tidak waspada? Fayaqa'u lidzalika fasadun 'arid. Maka akan muncul fasadun 'arid. Kerusakan-kerusakan besar yang berketerusan. Sebab tidak ada kewaspadaan terhadap mereka. Dan juga meyakini keimanan mereka sementara mereka adalah orang kafir. Ini kata beliau minal mahdhuratil kibar, merupakan perkara-perkara mengerikan yang besar. Perhatikan kalimat ini ilmu penting. Meyakini keimanan mereka sementara mereka adalah orang kafir adalah minal mahdhuratil kibar, merupakan bahaya-bahaya besar. Terus gimana jamaah kita bisa selamat dari keyakinan ini sementara kita tidak mengenal mereka? Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullahu ta'ala
Kemudian juga di antara perhatian, di antara perkara yang dengannya perlu ada perhatian terhadap kemunafikan, karena kemunafikan pada zaman Nabi SAW itu jelas. Tetapi pada zaman-zaman selanjutnya, terkhusus pada zaman ini, kabur. Kata beliau, wa minan nas man adkhalu fil munafiqina man laysa minhum. Di antara manusia ada yang memasukkan ini termasuk orang-orang munafik, padahal bukan. Ini kebalikan dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kalau Ibnu Katsir sebutkan meyakini keimanannya padahal dia orang munafik. Kalau ini yang disebutkan menjadikan orang ini sebagai orang munafik padahal bukan orang munafik. Ini jawab perkara. Hati-hati kita menuduh. Ditambah lagi kata beliau, wa minhum man ja'alun nifaqal asghar akbar. Di antara mereka ada yang menjadikan kemunafikan besar, kemunafikan kecil itu sebagai kemunafikan besar. Sebab kemunafikan terbagi. Kemunafikan itu ada dua. Ada yang besar, ada yang kecil. Sebentar kita akan rinci. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar mengeluarkan dari agama. Yang kecil sangat berbahaya, mengantar kepada yang besar, tetapi belum mengeluarkan dari agama. Ini harus dibedakan. Tetapi karena kaburnya kemunafikan ini, kadang di antara orang menganggap bahwa perbuatan ini adalah kemunafikan yang mengeluarkan dari agama, sementara dia masih dalam golongan kemunafikan asghar, kecil. Ini bahaya. Sebab akan masuk ke dalam pelanggaran wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian tidak punya ilmu padanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka kata beliau, man lam yadbitu ad-dawabit li hadd an-nifaqil akbar wa hadd an-nifaqil asghar. Di antara mereka ada yang tidak memahami dawabit, kaidah-kaidah, batasan-batasan terhadap kemunafikan yang besar dan kemunafikan yang kecil. Kemudian sisi yang lain, kemunafikan jamaah adalah perkara yang berhubungan dengan perkara-perkara akidah. Perkara yang berhubungan dengan perkara akidah. Kitab-kitab akidah, terkhusus kitab-kitab akidah yang belakangan. Apalagi kitab-kitab akidah yang belakangan, sebab kemunafikan semakin sulit, semakin kabur. Itu penuh menjelaskan tentang kemunafikan. Sementara sama kita maklumi, sama kita pahami ikhwah, bahwa perkara-perkara akidah, usuluddin adalah ilmu yang paling wajib yang harus dituntut. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Di antaranya, bahkan masuk dalam perkara yang harus segera kita ketahui adalah mengenal tentang kemunafikan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam suratul Baqarah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, wa ma hum bimu'minin. Lihat kata Allah, sementara mereka ini tidaklah, bukan termasuk orang-orang yang beriman. Ternafikan keimanan kepada mereka. Ini ilmu penting jamaah yang hendaknya kita takut terhadap kemunafikan. Kelompok manusia yang Allah nafikan padanya kemunafikan. Lihat lebih jauh lagi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka dengan upaya ini ingin melakukan tipuan. Sebab dengan pernyataan keislaman, selamat mereka dari ancaman.
Selamat mereka dari hukum-hukum. Dengan penampakan-penampakan keislaman, maka mereka tidak akan disikapi dengan sikap kepada orang-orang kafir. Mereka akan disikapi sebagai seorang muslim. Yang mana dengan perkara ini mereka menyangka telah menipu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Padahal mereka lah yang tertipu. Dalam keadaan wa ma yash'urun, mereka tidak mengetahuinya. Dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Mengerikan betul jemaah keadaan orang munafikin ini. Mereka yang berencana, mereka melakukan makar, mereka berupaya melakukan tipuan, tapi ternyata mereka yang tertipu. Lihat kalimat selanjutnya, wa ma yash'urun. Tertipu dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Tertipu dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Ini bahaya besar. Ada orang yang terjerumus ke dalam bencana, dalam keadaan sadar dia berada di atas bencana. Sementara orang-orang munafikin jamaah berada dalam bencana, dalam keadaan merasa tenang di atas bencana. Dari sini jamaah khawatir, takutlah terhadap kemunafikan. Lebih jelas lagi, dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim marad, fazadahum Allahu marada, wa lahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Fazadahum Allahu marada, maka Allah Subhanahu wa taala tambah penyakit itu. Wa lahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan untuk mereka azab yang sangat pedih dengan sebab apa yang mereka dustakan. Allah mensifati di dalam hati mereka terdapat penyakit. Dan penyakit ini bertambah dengan sebab asal penyakit itu. Ini tabiat sifat dari penyakit hati. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Tak kala mereka berpaling, Allah Subhanahu wa taala semakin palingkan hati mereka. Dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah semakin tambah penyakit mereka. Ini jelas sekali menunjukkan jamaah bahwa kemunafikan itu bertambah dan bertambah, semakin mendatangkan kegelapan dan kegelapan. Karena itu takutlah terhadap penyakit yang satu ini. Penyakit dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, marad nifaq wa syukuk. Dan yang kedua, marad syahwat. Yang pertama penyakit kemunafikan, syak atau syubhat. Penyakit ini yang disebutkan dalam ayat tadi. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dan juga misalnya dalam surah Al-Mudaththir ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad." Dan akan berkata orang-orang yang di dalam hatinya marad, penyakit. Ini marad, syubhat, wa syukuk. Adapun penyakit yang kedua, penyakit syahwat. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 32. Al-Ahzab ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Maka jangan sekali-sekali engkau, maka jangan sekali-sekali kalian wanita-wanita muslimah, untuk merendah-rendahkan kalimat kalian. Sebab akan tamak, yatma, akan berhasrat
orang-orang yang di dalam hatinya, fi qalbihi, di dalam hatinya marad, penyakit. Ini penyakit sehubungan dengan wanita. Ini penyakit syahwat. Dan keduanya Allah katakan sebagai penyakit. Dari dua penyakit ini jamaah, maka penyakit kemunafikan yang paling berbahaya. Penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Orang dalam keadaan sadar. Habis dia melakukan, melampiaskan syahwatnya, dia sadar. Sebelum dia melakukan, atau setelah dia melakukan, dia sadar itu pelanggaran, ini kesalahan. Adapun mereka-mereka yang terkena penyakit syukuk, keraguan, raib, bimbang, ataupun nifaq, kemunafikan ini, syubhat ini, maka mereka jamaah berada di atas keyakinan bahwa mereka benar. Hubungkan pembahasan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yash'urun," dan mereka betul-betul tidak menyadarinya. Berarti perlu ada upaya besar untuk membuka, menyingkap relung-relung hati kita jamaah, untuk melihat adakah penyakit kemunafikan di dalam diri kita. Insyaallah taala dalam beberapa pembahasan kita ini ada ilmu dari Quran maupun hadits Nabi sallam untuk mendeteksi kita mempunyai sifat kemunafikan atau tidak. Beberapa dari apa yang telah kita sebutkan telah ada perkara itu. Dengan apa tadi? Melihat nilai takut kita terhadap kemunafikan. Melihat nilai ihtimam kita, perhatian kita terhadap kemunafikan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima." Wahai nabi, takutlah engkau kepada Allah dan jangan engkau mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah Subhanahu wa taala betul-betul maha mengetahui, lagi maha penuh hikmah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang, mengharamkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati orang-orang munafik. Bisakah kita selamat dari pelarangan ini sementara kita tidak mengenal siapa orang-orang munafik? Bisa kita selamat jamaah dari pelarangan ini? Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Jangan kalian taati, jangan kalian ikuti orang-orang kafir, orang-orang munafik itu. Sementara kita tidak mengenal siapa mereka orang-orang munafik. Di sisi lain, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Jika engkau melihat mereka, maka penampilan mereka membuat engkau kagum. Dan jika engkau mendengarkan ucapan-ucapan mereka, maka engkau akan mendengarkan tertarik terhadap ucapan itu. Bisa jamaah kita selamat. Pimpinan orang-orang munafikin pada zaman Nabi sallam, Abdullah ibnu Abi Salul. Itu disebutkan dalam riwayat. Dia ini orang yang mempunyai kedudukan. Dia dari Khazraj. Dia dari suku Khazraj. Tetapi antara Khazraj dan Aus itu berselisih. Dia ini mampu mendudukkan dirinya menjadi penengah. Sampai-sampai dua kelompok suku besar di Madinah ini mendudukkan dia sebagai pemuka. Ditambah lagi dia dekat dengan kelompok-kelompok besar Yahudi di Madinah. Di masa awal-awal Islam di Madinah disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kalau Nabi sallallahu khutbah, Nabi khutbah di atas mimbar.
Nabi khutbah, setelah khutbah, dia juga naik. Bangkit dia. Dan mengatakan, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian Nabi Allah, Rasul Allah. Dengar dia, taati dia. Dia menyeru untuk mentaati Rasulullah. Lihat penampilan dia, lihat ajakan dia. Ini jamaah. Kondisi menunjukkan jamaah. Mungkin ada di antara orang-orang yang sering kita pandang, terpukau kita dalam melihatnya, dalam mendengarkan ceramah-ceramahnya, tapi ternyata masuk ke dalam mereka yang Allah Subhanahu wa taala katakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka terdapat penyakit, kemudian Allah semakin tambah penyakitnya, dan bagi mereka azab yang sangat pedih dengan sebab kedustaan mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafikin adalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Sulit kita lepas dari kerusakan mereka. Mereka terus-terus berupaya menanti ad-dawair, menanti kesempatan demi kesempatan untuk merusak kita. Karena itu perlu betul-betul kewaspadaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi kemunafikan zaman Rasulullah itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan kemunafikan zaman-zaman selanjutnya. Zaman kita adalah zaman yang semakin mengerikan kemunafikan jamaah. La ya'ti zaman illa waz-zamanu alladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu sepeninggal Nabi sallam menjelaskan keadaan orang-orang pada zamannya, berarti zaman kedua. Beliau mengatakan kemunafikan pada zaman ini lebih banyak daripada kemunafikan sebelumnya. Lebih banyak daripada kemunafikan sebelumnya. Ini masih pada zaman yang kedua, dan zaman yang kedua merupakan masih dalam zaman yang terbaik dalam Islam. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunakum, tsumma alladziina yalunakum. Tapi itu pun jamaah, kemunafikan tetap nampak. Apalagi pada zaman kita. Apalagi pada zaman kita ini, jamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, waspadai diri kita terhadap kemunafikan. Tidak menutup kemungkinan kalau pada zaman Nabi sallallahu orang-orang munafikin membangun masjid dalam rangka mengganggu orang-orang yang beriman, dalam rangka mengganggu ahlul haq, dalam rangka mengganggu para sahabat, dalam rangka bekerja sama dengan musuh-musuh Islam, tidak menutup kemungkinan mereka akan membangun ribuan masjid pada saat-saat ini. Dalam rangka menegakkan ajaran-ajaran selain Islam, dalam rangka menggugurkan dakwah-dakwah kebenaran, dan dalam rangka menyampaikan seruan-seruan orang-orang kafir. Bahkan kami katakan pasti hal itu terjadi. Sebab nampak dengan nampak jelas jamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah perlu ada ilmu, perlu ada perhatian, perlu ada ihtimam, perlu ada kesungguhan dalam mengenal kemunafikan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan kitalah yang menentukan seberapa kadar hidayah yang Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kita. Kesungguhan kita yang menentukan seberapa kadar hidayah yang Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan, curahkan kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ayat singkat jamaah menjelaskan jalan-jalan hidayah. Siapa yang bermujahadah, siapa yang bersungguh-sungguh, yang mengerahkan segenap kemampuannya fina, di jalan kami, di antaranya dalam jalan mengenal iman, beriman, dan dalam jalan mengenal kemunafikan dan menjauhinya, maka Allah Subhanahu wa taala jamin lanahdiyannahum subulana, pasti dan pasti kami akan memberi hidayah subulana, ke jalan-jalan kami.
Allah pastikan dengan jawaban syarat. Karena itu jamaah, miliki mujahadah, miliki kesungguhan dalam perkara ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan limpahkan mujahadah, akan melimpahkan hidayah demi hidayahnya kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah perkara ini, maka ketahuilah bahwa kemunafikan di dalam Islam itu nampak pada periode Madinah. Adapun pada periode Mekah, maka yang nampak adalah orang yang beriman dengan keimanan yang jelas dan orang yang kafir dengan kekafiran yang nampak. Orang munafik tidak ada pada periode Mekah. Kenapa? Islam tertekan. Keimanan betul-betul terancam. Orangnya, pemiliknya, penyerunya, ajaran-ajarannya. Sehingga siapa yang betul-betul beriman pada periode Mekah, berarti apa? Dia siap menembus tekanan-tekanan itu. Keberhasilan dalam menembus tekanan-tekanan dalam menyatakan keimanan ini akan mengantar kepada nilai keimanan, menyelamatkan kepada kemunafikan. Beda dengan periode Madinah. Beda dengan periode Madinah. Terkhusus pada periode setelah perang Badar besar. Al-Badar Al-Kubra. Perang Badar besar. Ada perang Badar kecil. Peperangan Badar. Peperangan yang terjadi di Badar. Tetapi dalam lingkup skala kecil. Sekedar berjumpa. Bertemu dengan orang musyrik. Bahkan ada beberapa peperangan-peperangan kecil. Sebelum peperangan Badar besar. Tetapi nanti nampak jelas. Kemunafikan itu setelah perang Badar besar. Islam dengan jumlah yang sedikit mampu merontokkan kekuatan orang-orang musyrikin dalam jumlah 3 kali lipat dari kekuatan kaum muslimin. Disebutkan pasukan kaum muslimin ketika itu sekitar 300-an. Sementara pasukan orang-orang musyrikin 1000-an. 3-3 lebih. Tetapi dengan kekuatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin menang. Di sanalah Abdullah ibn Abi Salul menyatakan bahwa perkara ini telah terarah. Dia pun menyatakan keislamannya. Ingat, dia ini pemimpin, dia ini pemuka dan sangat pintar dalam berpenampilan, dalam berucap. Banyak juga orang-orang yang semisal dia akhirnya itu. Tetapi dengan maksud apa? Dengan maksud sekedar menipu. Supaya selamat hartanya. Supaya selamat darahnya. Selamat kedudukannya. Selamat kemuliaannya di tengah masyarakat. Supaya tetap dipergauli. Sebagaimana mempergauli kaum muslimin. Dia pun menyatakan keislamannya. Di sini mulai nampak kemunafikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan. Dalam Majmu' Fatawa. Apa yang diketahui dalam Quran dan Sunnah serta ijma' yang mana hal ini merupakan penukilan dengan penukilan mutawatir dari Nabi SAW, bahkan merupakan ilmu darurat dalam agama, tidak boleh tidak, pasti diketahui bahwa annan nasa kanu ala ahdihi bil Madinah ثلاثة أصناف مؤمن وكافر مظهر بالكفر ومنافق ظاهر الإسلام وهو في الباطن كافر. Bahwa manusia dulunya pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama mukmin, beriman. Yang kedua
kafir mubhirul lil kufr. Kafir menampakkan kekafiran. Dan yang ketiga, munafiqun zahirul Islam wa huwa fil batini kafir. Yang ketiga, orang munafik menampakkan Islam tetapi batinnya adalah kekafiran. Secara batin dia adalah orang kafir, tapi secara zahir dia adalah orang Islam. Kemudian beliau kuatkan keterangan ini dengan menyebutkan apa yang telah kita sebutkan keterangan dalam suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 kelompok ini. Lihat kata beliau selanjutnya, wa amma qabla al-hijrah falam yakunin nasu illa mu'min aw kafir. Lam yakun hunaka munafiq fa innal muslimina kanu mustad'afin. Lihat kata beliau, adapun sebelum hijrah maka manusia tidaklah kecuali hanya orang yang beriman atau orang kafir. Belum ada orang munafik ketika itu. Sebab kaum muslimin ketika itu mustad'afin, lemah. Ada ilmu dalam sejarah kemunafikan ini, bahwa lemahnya Islam dan kuatnya Islam adalah perkara yang mendorong muncul tidaknya kemunafikan. Muncul tidaknya kemunafikan. Ini ilmu penting sehubungan dengan menegakkan sunnah. Lemahnya penampilan sunnah. Sedikitnya orang yang menampilkan sunnah, tapi ternyata ada yang mampu menampilkannya, ada yang mampu mewujudkannya, ada yang mampu mendakwahkannya, ada yang mampu istiqamah di atasnya. Maka itu tanda-tanda besar selamat dari kemunafikan. Adapun kalau hanya mampu menampakkan sunnah, mampu menampakkan agama, ketika nanti banyak orang, nanti beramai-ramai, maka ini belum dipastikan. Masih dikhawatirkan padanya ada nifaq dalam penampakannya terhadap sunnah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah menyebutkan awal muncul kemunafikan dalam Islam dan sebab-sebab munculnya ini, maka kami ingatkan bahwa kemunafikan untuk zaman selanjutnya itu semakin menjadi. Ingat pernyataan Hudzaifah tadi yang betul-betul mengetahui sifatnya, keadaannya orang-orang munafik. Beliau yang memberikan pernyataan. Zaman beliau ketika itu beliau nyatakan manusia pada zaman sekarang lebih nampak, lebih jelas kemunafikannya daripada zaman Nabi. Manusia pada zaman Nabi kemunafikannya tertutup. Adapun zaman sekarang kemunafikannya mereka nampakkan. Adapun pada zaman sekarang kemunafikannya mereka nampakkan. Apalagi pada zaman kita jamaah. La ya'ti zaman illa wa zamanu alladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang sebuah zaman kecuali pasti zaman setelahnya lebih jelek, lebih rusak daripada zaman sebelumnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke dalam definisi nifaq. Sifat-sifat mereka serta pembahagian kemunafikan itu. Nifaq dalam tinjauan bahasa dapat kita lihat dalam beberapa sisi. Yang pertama, nifaq adalah idharul khair wa ibtanus syarr. Nifaq itu menampakkan kebaikan
dan membatinkan kejahatan. Dalam perkara apapun, kapan ada penampakan kebaikan, sementara di balik itu adalah kejahatan, maka ini nifaq, kemunafikan. Sisi lainnya, kita lihat dari tinjauan disebutkan oleh para ulama, ini diambil dari kalimat nafaqa, atau sejenis haiwan. Dia sejenis masuk dalam golongan tikus-tikusan, jenis tikus. Ia mempunyai lubang, beberapa lubang, tetapi dia pintar. Dalam berhadapan dengan musuhnya, dia menampakkan hanya mempunyai satu lubang. Sehingga ketika dia dikejar, maka dia masuk ke lubang itu, dia nampak bagi musuhnya, kemudian keluar selamat dari beberapa lubang yang telah dia persiapkan. Seperti pula kemunafikan. Yang dari sini, seperti itulah kemunafikan. Menampakkan sesuatu sementara membatinkan beberapa perkara yang merupakan kekafiran. Baik. Syekh Shalih Abdul Aziz rahimahullahu taala al-Syekh mengatakan, bahwa an-nifaq fi syara' ayyubtinal kufr wa yudhiral Islam. Nifaq dalam tinjauan agama adalah membatinkan kekafiran dan menampakkan Islam. Membatinkan kekafiran dan menampakkan Islam. Kekafiran di sini apakah mencakup kekafiran yang mengeluarkan dari agama atau kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama? Dari sinilah kata beliau rahimahullahu taala berkata lebih jauh, qala al-ulama an-nusus dallat ala anna an-nifaqa qisman. Para ulama berkata bahwa nas-nas, keterangan-keterangan yang jelas dalam Quran maupun dalam As-Sunnah menunjukkan bahwa kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, nifaqun i'tiqadi, dan yang kedua, nifaqun amali. Nifaqun i'tiqadi, dan yang kedua, nifaqun amali. Kemunafikan i'tiqadi, keyakinan, dan kemunafikan amali, dalam bentuk amalan. Dalam keyakinan dia terdapat kekafiran, sementara nampak keislaman. Dalam keyakinan dia terdapat pembesaran, pemuliaan terhadap kemungkaran, kefasikan, bid'ah, perkara-perkara yang mengeluarkan dari agama. Sementara dia menampakkan keislaman. Ini i'tiqadi. Adapun amali, adapun nifaq amali adalah kemunafikan yang nampak. Kemunafikan yang nampak dalam bentuk amalan, nampak, terdengar, terlihat. Ini yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Para ulama menyebutkan bahwa di antara bentuk dari bentuk-bentuk kemunafikan amali adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam
beberapa hadisnya. Kita simpulkan. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Jika dia berbicara, dia dusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Yang kedua, jika dia berjanji, dia pungkiri. Dia ingkari janjinya. Yang ketiga, wa idza atumina khan. Jika diberi amanah, dia khianati. Yang keempat, wa idza tayyib. Wa idza wa'ada wa idza khasama fajar. Empat ya. Riwayat yang lainnya mirip dengan wa'ada akhlaf, ahada qadar, mirip dengan wa'ada akhlaf. Baik, 4, wa idza khasama fajar. Dan jika khasama fajar, terjadi perselisihan antara dia dengan yang lainnya, maka bagaimana sikapnya orang munafikin terhadap lawan selisihnya? Fajar. Dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Dia tidak segan-segan memukul. Bertindak tanpa dasar ilmu. Yang diandalkan adalah kekuatan. Kefajiran yang dilakukan terhadap musuhnya. Ini sifat dari sifat kemunafikan i'tiqadi. Baik. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi dari sini nampak bahwa kemunafikan itu ada dua jenis. I'tiqadi dan amali. I'tiqadi dalam keyakinan. Amali dalam amalan. I'tiqadi yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Amali sebagaimana sabda Nabi sallam, siapa yang terdapat padanya khaslah dari satu dari empat ini, maka terdapat padanya khaslah bahagian dari kemunafikan. Siapa yang memiliki satu dari sifat-sifat dari amali ini, maka terdapat padanya sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Walaupun belum digolongkan ke dalam golongan munafik yang keluar dari agama, yang kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafikin itu berada pada neraka yang paling bawah. Baik. Adapun sifat-sifat kemunafikan akbar, ini agak panjang pembahasannya. Insyaallah taala kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Hanya sebelum kita tutup dalam pertemuan singkat ini, maka kami ingatkan bahwa kemunafikan itu berjenjang-jenjang. Sebagaimana keimanan berjenjang-jenjang. Mana dalilnya kemunafikan berjenjang-jenjang? Ayat. Siapa yang sebutkan ayatnya? Kita berapa kali ucapkan tadi? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka terdapat penyakit, kemunafikan. Fazadahumullahu, Allah tambah, berarti bertambah. Allah tambah penyakitnya, berarti berjenjang ini. Berjenjang jamaah. Dari sinilah jamaah, jenjang kemunafikan ini sangat luas. Sampai-sampai sahabat-sahabat besar Rasulullah SAW pun takut terhadap kemunafikan. Takutlah terhadap kemunafikan. Dengan kesungguhan takut, kenali dan berusaha betul untuk mengenalinya. Kemudian berusaha betul untuk menjauhinya dengan terus-menerus mengamalkan amalan-amalan keimanan, menghindarkan diri dari orang-orangnya, sifat-sifatnya, serta hal-hal yang bisa mengarah kepadanya. InsyaAllah ta'ala, pembahasan kita selanjutnya akan menjelaskan sifat-sifat dari munafik-munafik besar. Kemudian setelah itu akan menyebutkan ayat-ayat, hadis-hadis tentang ahwal dari orang-orang munafikin. Jadi bedakan, munafik terbagi dua.
Tiap kelompok ini mempunyai sifat-sifat tersendiri yang dengannya kita ketahui. Yang bersifat dengan sifat-sifat ini munafik akbar. Yang bersifat dengan sifat ini munafik asghar. Tetapi ingat, ada ahwal, ada keadaan orang-orang munafikin yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada keadaan orang-orang munafikin yang disebutkan dalam Al-Quran. InsyaAllah ta'ala ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita juga akan sebutkan. InsyaAllah ta'ala lebih dan kurangnya jamaah mohon dimaafkan yang belum dapat kami sampaikan pada pertemuan ini. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.